bahagia. Oke. Bahagia itu kan urusannya hati senang ya. Kalau hatinya senang maka dia bahagia. Betul? Berarti bahagia itu habit. Bahagia itu kebiasaan. Saya bahagia kalau ya kebiasaan yang kemudian dia akui sebagai kebahagiaan. Sampai di sini jelas? Orang punya kebiasaan terus dia akui ini kebahagiaan. Saya bahagia kalau hari Ahad bisa pergi ke pantai. Saya bahagia kalau dalam 1 tahun ada satu waktu saya pergi ke luar negeri. Saya bahagia kalau saya punya motor 3. Saya bahagia kalau saya. Setiap orang punya standar kebahagiaan sendiri. Betul? Begitu seseorang menetapkan standar kebahagiaan, saat itulah dia sedang menciptakan ketidakbahagiaan. Begitu seseorang menetapkan standar bahagia seperti yang saya contohkan tadi, maka dia sedang menetapkan ketidakbahagiaannya. Kalau hari Ahad saya pergi ke pantai, maka saya bahagia. Kalau hari Ahad tidak pergi ke pantai, jadi bahagia nggak? Nggak jadi. Berarti yang membuat dia nggak bahagia siapa? Dirinya sendiri. Betul? Kalau dalam 1 tahun saya bisa pergi ke luar negeri, ada satu waktu yang saya bisa pergi ke luar negeri, saya bahagia. Nah kok tahun itu dia nggak bisa pergi ke luar negeri, dia bahagia nggak? Ada kebahagiaan yang hilang. Berarti yang menghilangkan kebahagiaannya siapa? Keputusannya sendiri. Betul semacam itu? Oke, lanjut. Kalau saya punya motor 3, atau saya punya motor 1, atau saya punya motor 2, alias kalau saya punya motor saya bahagia. Berarti kalau dia nggak punya motor, dia tidak bahagia. Berarti yang buat dia nggak bahagia siapa? Dia sendiri. Konsep hidup semacam ini, konsep hidup yang benar atau goblok? Mohon maaf saya pakai kata yang kasar itu ya, biar terekam di benak kita masing-masing. Lawan diajari sama Allah bahagia itu gampang. Sholat bahagia, masukkan itu dalam hati. Kalau saya sholat saya bahagia, karena sholat itu mudah. Kalau beli motor kan gak mudah, keluar negeri kan gak mudah, pergi ke pantai kan gak mudah. Tapi kalau sholat, dimanapun bisa sholat, kapanpun bisa sholat, kecuali yang menstruasi, kecuali yang dilarang sholat bagi nifas. Normalnya manusia yang tidak punya halangan dia bisa sholat. Gak ada air, dicari air gak ada, bisa tayamum. Gak ada air, gak ada debu, ya udah hormatul waqt, selesai, bisa sholat. Maka orang yang udah menetapkan standar kebahagiaannya sesuai standarnya Allah Ta'ala, gak mungkin hidupnya susah. Kenapa? Mudah bahagianya. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikan bahagia dan senangku hanya dalam taat kepadamu. Wih, enak Pak Yai, makanya gak repot cari bahagia. Lihat santrinya ngaji bahagia, yang lain bingung. Yai, pemandangan begini kok jenengan bisa bahagia ya? Pak Yai kurang rekreasi. Pak Yai kurang rekreasi. Ini yang ngomong kurang ajar atau nggak kurang ajar? Maka Yainya jawab, kamu kebanyakan rekreasi maka susah bahagia. Untuk bahagia aku nggak butuh rekreasi. Kenapa? Ini rekreasi, kau lihat ini bahagia Pak, santri ngaji Pak, bahagia. Aku bisa duduk, saya misalnya bisa ceramah begini, saya bahagia. Maka saya nggak butuh repot cari bahagia. Zaman sekarang mau ceramah kan mudah, sendiri juga bisa. Apalagi sekarang kalau ceramah nggak perlu sendiri, cukup tayangkan di YouTube, selesai. Yang lihat banyak, bahagianya luar biasa, konturnya kayak nggak butuh ceramah, gigil. Subhanallah, bahagia. Jadi mau bahagia gampang, tinggal duduk sendirian. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, bahagia. Lah yang lain sudah nyanyi gak bahagia, udah keliling satu kota gak bahagia, keluar masuk dari satu mall yang satu ke mall yang lain gak bahagia. Kenapa? Yang dicari gak didapatkan. Ruwet bahagia. Hei kawan-kawan,
Jadi kalau begitu selama ini yang salah siapa? Dirinya sendiri nggak mau nurut sama Allah Ta'ala. Dikasih bahagia itu mudah, tanpa cari yang angel. Bu, jadi bahagiamu mau mudah atau mau susah, Bu? Kalau mau mudah gampang, Bu. Bahagiamu menatap wajah suami, aku bahagia. Masya Allah, tiap hari tatap wajah suami, terus senyum. Suaminya nanya, kenapa kamu senyum-senyum menatap wajahku? Jawab, karena wajahmu adalah kebahagiaanku. Enak. Udah, gak usah repot. Loh, Beb, tapi suaminya galak gak jadi masalah. Itu yang galak kan suami. Yang galak kan suami. Mau bahagia aku bukan masalah galak kamu atau gak galak. Pokoknya lihat wajahmu aku bahagia. Mau cemberut kayak, mau merengut kayak, pokoknya aku bahagia. Aku nggak membatasi bahagiaku dengan melihat wajahmu yang tersenyum. Jadi kalau melihat wajahmu tersenyum, aku bahagia. Wajahmu cemberut gak bahagia, kan rugi. Pokoknya nyawang rupamu, merengut, bersengut, guyu, seneng hatiku. Enak atau gak enak? Enak. Mudah. Sampai di sini jelas? Apa judulnya? Ilmu bahagia. Berarti untuk jadi bahagia yang dibutuhkan cuma apa? To'at. Nah, untuk to'at itu butuh duit nggak? Belas. Lebih haji butuh duit, nggak punya duit nggak usah haji, oh gitu aja kok. Kan betul begitu ya? Benar. Lebih kan zakat itu kan nggak ibadah, butuh duit zakat. Nggak punya duit nggak zakat kok. Gak zakat itu kalau buat orang yang gak punya duit juga ibadah, namanya ibadah, terima zakat. Bahagia aku. Nah kalau semua nanti zakat yang bagian terima siapa? Ayo. Kalau Allah letakkan dia di bagian yang terima zakat, dia senang-senang saja. Letakkan bagian ngasih zakat, dia senang-senang saja. Pokoknya senangnya dalam taat. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa ni'matnya luar biasa bahagia. Makanya sebodoh-bodoh manusia adalah yang menciptakan standar kebahagiaan, karena saat itulah dia sedang menciptakan standar ketidakbahagiaan. Nah Allah udah kasih standar bahagia itu mudah, pokoknya kamu taat, bahagia, selesai. Berarti kalau maksiat dia sedih, betul ya? Ketika dia terjerumus maksiat, Allah kasih jalannya biar bahagia. Gimana ya? Orang yang terjerumus maksiat kan sedih itu ya, karena gak taat. Tapi Allah kasih jalan segera biar dia bahagia. Kenapa? Begitu kamu terjerumus maksiat, kamu taatnya namanya istighfar. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah, bahagia. Alhamdulillah aku bisa istighfar. Alhamdulillah aku bisa tobat. Alhamdulillah aku bisa amal soleh, hapus dosa. Alhamdulillah, senang lagi dia. Gak ada ngelok-ngelok. Bergairah, bersemangat. Sampai di sini jelas? Karena bahagianya itu taat, duduk sama ibunya bahagia. Masya Allah, menjadi ibunya, ya, guyon sama ibunya bahagia. Nah, yang satu bahagia nunggu punya istri. Jadi nggak dapat istri nggak bahagia. Saya mau berbicara sama siapa? Saya mau ngobrol sama siapa? Nggak ada pria yang saya ajak bicara, nggak ada wanita yang saya ajak bicara. Lawang saya belum menikah, mau bapakmu jangan ngobrol. Orang tuamu kan lain, gak ada lain. Kalau kamu taatnya selaku anak, kamu akan bahagia. Nanti kalau udah punya pasangan, nambah bahagianya nambah. Kalau konsepnya begini, asik atau gak asik? Asik atau gak asik? Jadi pilih yang asik atau pilih yang gak asik? Makanya kesian itu orang-orang yang bahagianya harus pakai duit sana. Bahagianya pergi ke Eropa, gagal terbang, sengsara. Sudah direncanakan selama 1 tahun, tiba-tiba tiketnya di cancel, mumet. Betul ya? Kalau orang-orang yang soleh, misalnya merencanakan perjalanan, kalau tiketnya di cancel, gak jadi berangkat, ucap alhamdulillah, iya, kasih doa makbul, tinggal boleh aneh, alhamdulillah, tetap bahagia. Karena konsep hidupnya sederhana, gak rumit. Ada satu orang punya kapal pesiar yang harganya itu miliaran, diparkir di tepi pantai, di pelabuhan. Gak jauh dari tempatnya dia parkir di pantai, ada kapal nelayan yang sampan pakai ketek itu. Terus nelayannya lagi tidur di kamarnya siang-siang. Yang punya kapal pesiar pun turun dari kapalnya, marani pelayan tadi. Pelayannya disamperin. Kemudian ketika pelayannya bangun, diajak ngobrol, dinasehati. Orang kaya nasehatin orang miskin. Orang kaya nasehatin orang miskin. Bapak ini kalau tadi tidak tidur, Bapak gunakan untuk berlayar, maka Bapak akan dapat ini ikannya Bapak jual, Bapak akan dapat uang. Kalau Bapak giat, maka uang yang ditabung Bapak akan bisa berubah dari kapal ketek jadi kapal yang pakai motor.
Kalau udah kapalnya pakai motor, kalau bisa melaut lebih jauh ke tengah, nanti hasilnya lebih banyak. Nanti kalau bapak tabung lagi uangnya, bapak punya kapal yang lebih bagus. Nanti kalau bapak lakukan terus, nanti bapak punya kapal pesiar seperti saya, punya kapal pesiar seperti saya. Jadi nanti bapak bisa tidur dengan nikmat di kapal pesiar. Orang miskin tadi jawab, udah selesai bapak ngomong. Udah, kasihan tahu. Kok kasihan bagaimana? Untuk tidur nikmat saja nunggu punya kapal pesiar. Untuk tidur nikmat kalau kamu nunggu punya kapal pesiar. Lawang saya sekarang aja di sini tidurnya nikmat, gak kalah nikmat sama kamu. Ngapain? Saya suruh susah seperti kamu. Sing marah sing di. Ayo. Lawang saya ini dengan begini udah cukup seneng kok. Ngapain saya disuruh susah-susah? Cuma cari ikan lebih banyak. Lawang saya begini udah mau seneng saya. Kok orang seneng kok wangil men. Jadi yang pintar yang mana? Yang mensyukuri keadaannya, yang mensyukuri keadaannya. Ini begitu cara hidup. Jadi hidup itu gampang. Ini anak-anak muda perlu diajari model begini. Nggak diajari standar bahagia punya mobil, standar bahagia punya rumah, standar bahagia punya istri, punya suami, standar bahagia punya anak. Begitu menikah 10 tahun nggak punya anak, nggak bahagia rumah tangganya. Ini kadang-kadang ibu-ibu itu sama menantunya keterlaluan. Ngomong pasar gitu ya, lambeni oknum bobok, lambeni oknum bobok dan oknum bapak-bapak, mertua laki dan mertua perempuan ngomong sama menantunya. Garo ya nak kok iso. Masya Allah, ini oknum yang mendapatkan murkanya Allah wa ta'ala. Beda dengan mertua yang soleh, yang lidahnya bertuah. Ini bukan oknum kalau ini, memang pelaku soleh dan solihah, mertua laki dan mertua perempuan. Anaknya dan menantunya 10 tahun menikah belum dapat keturunan. Jawabannya santai, alhamdulillah awakmu benar. Ya, nggak seperti bapak ibu dulu, baru nikah udah punya anak, rekoso, gak nikmati hidup. Lah kamu udah 10 tahun bulan madu terus lanjutkan lah. Ya nggak usah mikir apa anak, nggak usah mikir cucu, buat orang tua tenang saja. Udah waktunya, kalau belum waktunya, udah gampang aja, nggak usah repot. Nanti kalau kamu meninggal nggak punya anak, tenang, di surga itu banyak anak yang bisa kamu ambil. Di surga banyak anak yang bisa kamu ambil. Di dunia itu cuma sebentar. Belum lagi kalau kamu dikasih nanti kamu nggak mampu, tambah repot. Masya Allah, mantunya mertua soleh, mertua solihah. Itu kan hidup tuh standarnya gampang, jangan dibuat angel. Makan sehari harus 3 kali, saya ngajarin sopo. Sehari harus makan 3 kali. Yang ngajarin siapa? Harus. Akhirnya apa? Sehari makan sekali, lambungnya sakit. Tapi orang-orang dulu enggak. Kalau lapar makan, belum kenyang berhenti. Jadi ngirit. Betul ya? Lapar makan, belum kenyang udah berhenti. Ngirit atau enggak ngirit? Ngirit, hemat. Sehingga ketika lapar, dia itu nggak akan kena lambungnya masalah. Karena untuk membuat agak kenyang mudah, itu pun air aja kenyang. Nabi Muhammad SAW itu berhari-hari makannya hanya minum air. Tamur walma, korbannya cuma secuil, sehat. Istrinya juga begitu sehat, putrinya juga begitu, Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha sehat. Sementara kita enggak, kalau enggak makan ini, enggak makan ini, enggak makan ini, enggak makan ini, maka tubuhku enggak kuat. Ini sudah membuat penyakit di dalam pikirannya sendiri. Ada enggak yang model begitu? Ada lagi ibu-ibu, oknum ibu-ibu. Bukan yang di sini ya, oknum ibu-ibu. Kalau aku tidak punya pakaian seperti itu, aku bukan wanita terhormat. Kalau aku nggak punya tas macam itu, aku bukan wanita terhormat. Kalau aku pergi ke mall bajunya nggak seperti itu, aku bukan wanita terhormat. Sehingga ketika diajak oleh suaminya, yuk dia pergi ke mall, begitu dibuka lemari, pakaiannya nggak ada nggak ada pakaian yang cocok buat ke mall. Bodohnya luar biasa. Kenapa? Kesempatan jalan bareng sama suami, dia buang hanya gara-gara nggak ada pakaian yang cocok buat ke mall. Sementara yang satu lagi keren. Ini pelaku solihah, standar pakaiannya sederhana, menutup aurat dan pantas, selesai. Menutup aurat dan pantas. Diajak sama suaminya ke mall, yuk ke mall yuk. Dibuka di lemari, pakaian masih kotor semua, siap, langsung pakai ruko berangkat ke mall. Pakai ruko ke mall.
nyantai dia. Orang mau lihat terserah, ini pakaian terbaik untuk sholat, betul. Kenapa untuk sholat aku tidak malu? Kenapa untuk mau malu? Pola pikir macam apa itu? Nyantai dia, seperti gak ada bujuk. Masya Allah. Enak atau gak enak hidupnya? Enak. Ada lagi yang punya standar ruwet, kalau tasnya nggak cocok nggak mau keluar. Masya Allah. Ini kudungnya harus nyambung, kudungnya sama bajunya harus nyambung. Kalau baju sama kudung nggak nyambung, Masya Allah, ruwet. Ini oknum loh ya, oknum. Orangnya nggak hadir, enggak. Awang saya itu nggak ruwet. Saya kan sopir ya. Kalau nyopir saya pakai celana panjang. Sarungnya saya lepas biar gerak saya bebas, nggak nerimpet begitu. Kemudian mau nyampe di sini tadi, mau nyampe kan saya harus ganti. Apa saya perlu cari hotel buat ganti rumah gitu? Cari rumah teman sahabat buat ganti, kok ruwet. Bensinnya udah habis, dia tinggal parkir di pom bensin SPBU. Orang yang isi bensin, saya buka bagasi saya ganti sampai mobil. Gitu aja kok repot. Enak atau gak enak? Enak uripku, gak gelem rumah. Dan saya heran ada orangnya, oh ya jangan ganti sarung di samping mobil loh, wangku sono dowo kok ya, tinggal dikerukupi sarungan selesai. Kenapa harus ruwet? Ada lagi yang tidurnya harus kasurnya begini aku baru bisa tidur, kalau nggak begini aku nggak bisa tidur. Masya Allah, standar tidur dibuat ruwet. Tidur itu geledah, oh ngadep kiblat, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, selesai. Biasakan begitu. Jadi tidur di kasur ya turun, tidur di batu ya turun, tidur di sukun ya turun. Enak atau gak enak? Enak. Gampang gak standar bahagia? Dan yang diajarkan begini biasanya santri dan yang ngajari kiai. Betul kan ya? Makanya santri itu perkasa. Diajak tidur di hotel bintang 5, siap. Diajak tidur di hutan, siap. Diajak makan pizza yang termahal, siap. Diajak makan nasi jagung, siap. Diajak posok, siap. Diajak badok, siap. Siap semua. Gak ada ya gak siap selama itu toh. Enak atau gak enak? Enak. Jadi hidup jangan dibuat urip kok digawe ruwet. Jelas semuanya? Apa? Hei, oknum ibu-ibu dan oknum bapak-bapak, oknum suami dan oknum istri, oknum mertua laki-laki dan oknum mertua perempuan, jangan ruwet. Hidup jangan dibuat ruwet. Masya Allah, ada lagi mau nikah, kalau pakaiannya nggak pakaian teman-teman, aku nggak jadi nikah, merasa nikah sama rapi kok ruwet. Nikah itu cukup ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, selesai. Kalau nggak ada tamu undangan, nanti kalau nggak ada kode yang bagus, aku gimana? Ada nggak yang udah begitu? Ayo ruwet ngomong. Enak itu. Para kiai, para habaib itu, Masya Allah, tahu hakikatnya nikah. Hakikatnya nikah itu kelaunan di kamar. Jadi semakin cepat semakin bagus. Semakin gak ngeluarkan duit untuk ngasih makan orang, semakin bagus. Yang penting sunahnya dijalankan. Aulim walau bisa kasih makan orang. Dulu kadang nikah aku nikah ya wes jangan ganggu ya, tak kirim ngomong selesai. Cukup berapa orang dipanggil misal begitu. Gak ruwet. Ya kalau undang-undang ya senang, tapi gak ada harus gitu loh. Gak ada harus. Begini harus begitu, pada Allah dan Rasulnya Muhammad tidak mengharuskannya, tidak mengharuskannya. Ada lagi, aku nanti menikah kalau usiaku sudah 30 tahun, kalau belum 30 tahun aku belum mau menikah. Nanti saya mau punya mantu, kalau mantunya punya rumah, kalau mantunya belum punya rumah saya nggak mau punya mantu. Ini ruwet atau nggak ruwet? Jadi banyak orang sekarang ini membuat ruwet hidupnya sendiri. Masya Allah, entah kenapa saya malam ini ngomongnya begini. Mungkin banyak di YouTube jamaah yang minta resep hidup bahagia, mungkin begitu ya. Jadi begitu. Ada lagi yang ngadep sama saya, Habib, saya ini kalau di kantor banyak masalah, Habib. Tak jawab, ojo pakai ruwet. Gimana, Habib? Gak usah ngantor. Gak ada masalah, betul kan ya? Nah, ya lo kenapa pakai ruwet? Lo Habib, kalau gak ngantor kan saya gak dapat duit. Siapa yang ngomong? Siapa yang bilang kalau gak ngantor mungkin kamu duitnya lebih banyak, tapi ya usaha. Tapi kan sebelum usahakan saya kan alami agak enak, ya sabar. Sabar ki apa dia mati. Orang murid kok gak belum sabar. Orang lahir saja brojol butuh sabar, betul ya? Mau bisa ngunyah gigit tubuh butuh sabar. Mau melek saja butuh sabar. Masa menghadapi kehidupan kok gak mau sabar? Ojo ruwet, buat mudah. Don't sweat the small thing.
Muhammad ini ngomong. Kalau aku asal mengucapnya, don't sweat the small thing. Semua urusan dunia itu kecil, maka jangan dibuat berat, jangan dibuat besar. Habib, motor saya hilang. Ya gak apa-apa. Cari, tapi jangan dibuat ruwet. Sederhana saja. Beb, motornya hilang. Muka-muka tunggu menit saya HP. Tapi kapan Beb jumpu? Motor hilang kan kakinya gak hilang, betul ya? Tetapi kan saya nanti mau ke kantor susah Beb. Saya ngomong sopo, bilang Bega punya Beb, ya wes ngomong Beb kocone, nunut ya mas. Gitu aja kok, repot. Kan dia malu, salahmu dewe gengsi. Apa hidup muda kalau dibuat susah. Saya dulu sekolah nggak punya motor sekolah, tapi tiap hari saya bisa naik motor. Tinggal saya ngomong sama teman saya, iso ngambil gak? Iso, ayo diambil. Iya kan ya? Kalau teman saya nggak bisa ngambil, saya naik sepeda ontel. Naik sepeda ontel saya bahagia, naik motor saya bahagia, jalan kaki saya bahagia. Enggak sekolah saya juga bahagia. Gitu aja kok, repot. Enak atau nggak enak? Wih enak. Bu, Ibu, sudah tercerahkan? Sudah. Entah yang gimana ya, wallahu a'lam, ya mudah-mudahan semuanya bisa memetik manfaat. Karena intisari Isra Mi'raj malam hari ini adalah bagaimana membuat orang lain bahagia dan bagaimana kita bahagiakan diri kita sendiri. Standar kebahagiaan itu hanya dalam taat. Itulah standar kebahagiaan. Jangan buat standar yang aneh. Sandang, pangan, papan. Ya, sandang itu nutup aurat. Ya, pangan itu yang penting bisa hidup. Papan itu yang penting kita bisa meletakkan tubuh. Udah selesai. Jangan kalah sama orang gila. Orang gila nggak pernah ruwet tentang hidupnya, maka orang gila hidupnya bahagia. Orang gila itu hidupnya bahagia dan sehat. Buktinya mesam-mesam dewe kok. Orang gila itu senyum-senyum sendiri. Kenapa orang gila senyum-senyum sendiri? Karena menertawakan manusia. Kasihan mereka, gak tahu kebahagiaan yang merasakan. Sano. Sehat, makan apapun sehat, tidur dimanapun sehat. Betul ya? Orang gila jalan sendiri, kita yang waras lari. Berarti orang gila itu sakti. Belum ngomong yang lain sudah lari. Luar biasa. Ya maksudnya bukan begitu amat sih, cuma belajarlah gitu ya, belajarlah. Masa kita ini dikasih Allah kesempurnaan akal, kesempurnaan kesehatan, dengan segala macam penyakitnya kan tetap sempurna. Dikasih pikiran, dikasih ilmu, dikasih teman, dikasih bumi, dikasih jagat raya yang segede ini. Kalau standar bahagia susah. Kalau ditanya sama orang, jadi yang lain pada luar negeri untuk bahagia. Bagaimana kamu akan bahagia? Oh gampang, saya keluar angkasa. Oh bisa? Luar angkasa lihat, delok langit kan selesai. Begitu saya lihat langit kan berarti kan saya meninggalkan bumi menuju langit. Berarti keluar angkasa, betul. Iya. Tapi bahasanya dibuat keren dikit, saya keluar angkasa. Padahal dananya langit, masya Allah, bintang-bintang yang indah. Selesai. Lihat pertumbuhan tuh. Lihat yang sekitarnya, itu semua hiburan yang menyenangkan. Nah Allah hibur kita, kalau kita gak bahagia, kita lawan kok ya. Allah ciptakan kucing buat menghibur kita. Kucing lewat tuh kalau kita lihat harusnya bahagia. Masya Allah kucing. Pernah kamu bilang sama kucing? Belum pernah kan? Kucing lewat buat sopo. Kalau kucingnya nggak mau jawab, kamu berubah bahasa. Mungkin dia nolak. Ternyata bercanda dengan kucing itu bisa buat bahagia. Saya kalau nyopir itu suka ngomong sendiri biar saya bahagia. Iya. Karena supir itu kan biar gak ngantuk ngomong sendiri. Ya, ayo, lanjut kan? Ya terus gasan, tak berhenti sana. Itu ngobrol sendiri. Tapi saya terhibur, bahagia. Yang penting halal, halal, jangan yang haram. Kenapa Habib Novel malam hari ini ngulang-ulang terus bahagia? Karena terlalu banyak orang stres akhir zaman ini, terlalu banyak orang ngeluh akhir zaman ini, terlalu banyak orang mumet akhir zaman ini, dan sebetulnya tidak punya alasan untuk mumet. Mumetnya dibuat sendiri.